Pelajari autopsi Brigadir J, tim sus bentukan Kapolri temukan hasil mencengangkan. Tepat ya, Kapolri membentuk tim yang terdiri dari orang-orang kredibel. Ada sesuatu yang ditutup-tutupin. Ada sesuatu yang disembunyikan. Kenapa menjelang 2 minggu menjelang terjadi insiden, tiba-tiba CCTV rusak? Itu udah. Kasus penembakan yang menewaskan seorang anggota polisi oleh seorang polisi itu memang banyak janggalnya. Banyak detail-detail peristiwa yang nggak cocok ketika dibenturkan dengan bukti dan saksi. Seperti misalnya ketua RT yang mengaku tidak mendengar suara tembakan. Padahal dalam cerita resminya di sana terjadi tembak-menembak yang seru dan akhirnya menewaskan 1 orang. Bahkan ada lagi cerita seru dari ketua RT yang tinggal di TKP. Itu yang alatnya yang di mana? Di pos. Ya. Itu digantinya kapan, Pak? Digantinya hari Sabtu. Hari Sabtu. Ya. Siapa yang ganti, Pak? Ya dari mereka. Seperti penggantian CCTV di kompleks. Apakah penjelasan ketua RT itu benar? Belum tentu juga, karena harus melewati proses pemeriksaan dan penyelidikan dulu sebelum akhirnya mengambil keputusan. Kepolisian mau tidak mau harus membuka kasusnya dengan transparan, karena ketidakjelasan informasi bukannya membuat kasus ini selesai, tetapi isunya malah menjadi semakin liar. Pada Kapolri bersikaplah profesional, netral, independen. Jangan berpihak untuk menutupi satu hal yang tidak benar. Karena apabila Kapolrinya salah mengeluarkan statement, salah berpihak, maka karirnya Pak Kapolri yang selesai. Karena ini taruhannya nama baik institusi. Tampak depan teras rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat 12 Juli. Polri memberikan perhatian khusus terhadap kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J atau Brigadir Yosua. Tim khusus telah dibentuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tim sus ini telah mempelajari hasil olah tempat kejadian perkara insiden baku tembak sesama polisi, yakni Brigadir Polisi Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dengan Baradae. Baku tembak terjadi di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo Duren 3 Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli. Hal tersebut diungkap Irwan Sum, Polri Komjen Agung Budi Marioto yang juga ketua tim khusus yang dibentuk Jenderal guna mengusut kasus baku tembak polisi itu. Jenderal Bintang 3 itu mengatakan pihaknya juga telah mempelajari hasil autopsi jenazah Brigadir J. Setelah mempelajari hasil autopsi jenazah Brigadir J, tim sus bentukan Kapolri ditemukan hal mencengangkan. Lulusan Akpol 1987 mengatakan dalam penanganan kasus tersebut, tim khusus lebih mengedepankan pada metode scientific crime investigation. Scientific crime investigation atau teknik investigasi kejahatan secara ilmiah merupakan rangkaian proses penyelidikan atau penyidikan terhadap kasus kejahatan dengan cara mencari dan menemukan fakta-fakta atau peristiwa tindak pidana. Rangkaian proses mencari fakta-fakta dan metode SCI antara lain dengan melalui wawancara saksi, integrasi tersangka, pengumpulan dan penyimpanan bukti, dan metode-metode penyelidikan ilmiah lainnya. Mengutip penjelasan Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan Profesi dan Teknologi Kepolisian, Dede Farhan Aulawi, bahwa berbagai teknik investigasi ilmiah yang dilakukan saat mencari untuk menemukan fakta dikenal sebagai ilmu forensik. Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional, Benny Mamoto, mengapresiasi langkah Jenderal Listio membentuk tim gabungan dengan melibatkan unsur eksternal, yaitu Kompolnas dan Komnas HAM. Ayah Brigadir J, kalau enggak dipanggil, mana mungkin anak saya datang ke kamar? Gitu aja. Kejanggalan baru kematian Brigadir J, ayah Brigadir J, kalau enggak dipanggil, mana mungkin anak saya datang ke kamar? Gitu aja. Keluarga dari Ajudan Kepala Divisi Propam Irjen Verdi Sambo, yaitu Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang tewas ditembak oleh Baradae, menyebut menemukan kejanggalan dalam kasus ini. Ayah Yosua bernama Samuel Huta Barat yang menganggap adanya kejanggalan dalam peristiwa yang terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 itu. Dikutip dari Tribun Jambi, Samuel menganggap keterangan dari Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan dirasanya aneh. Polisi menjelaskan bahwa Brigadir J atau Brigadir Polisi Nopriansyah Yosua Huta Barat meninggal dunia karena hendak melecehkan Putri Chandrawati, istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Brigadir J disebut masuk ke kamar pribadi Sambo saat sang istri sedang beristirahat.
Penjelasan polisi itu dipertanyakan oleh pihak keluarga mendiang Brigadir J. Samuel Huta Barat, ayah dari Brigadir J, merasa tidak mungkin anaknya sembarang masuk ke kamar pribadi seorang istri jenderal polisi. Meski demikian, Samuel Huta Barat seolah pasrah dengan penjelasan yang disampaikan kepolisian soal kronologis kematian anaknya. Samuel hanya berharap proses hukum terkait kematian anaknya dapat benar-benar ditegakkan. Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Ahmad Ramadan, mengungkapkan kronologi kematian Brigadir J atau Brigadir Yosua, bermula dari teriakan istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Ramadan mengatakan istri Kadif Propam berteriak karena Brigadir J memasuki kamar pribadinya. Bukan hanya itu, kata dia, Brigadir J juga berusaha melecehkan istri Kadif Propam dengan todongan senjata. Akibat teriakan itu, Baradae yang merupakan ajudan Kadif Propam mendengar dan bertanya kepada Brigadir J. Ramadan menuturkan posisi Baradae dengan Brigadir J berjarak 10 meter. Baradae yang berada di lantai atas bertanya ada apa ke Brigadir J, namun direspons dengan tembakan. Dari hasil olah TKP, Ramadan mengungkapkan ada 7 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir J dan 5 proyektil dari Baradae. Ramadan dalam keterangannya menambahkan, tindakan yang dilakukan Baradae untuk melindungi diri dari ancaman Brigadir J. Beberapa jam sebelum penembakan terjadi, Brigadir J sempat ditugaskan mengawal Putri Chandrawati, istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, ke Magelang, Jawa Tengah. Demikian diungkapkan ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, seperti dikutip dari Kompas.com. Namun tidak dijelaskan untuk keperluan apa Brigadir J mengantar istri Verdi Sambo ke Magelang. Samuel mengaku mengetahui tugas Brigadir J melakukan pengawalan ke Magelang setelah melakukan komunikasi dengan anaknya tersebut. Menurut Samuel, komunikasi terakhir dengan anaknya itu dilakukan 8 jam sebelum ditanyakan tewas dalam baku tembak. Dalam percakapan dengan pihak keluarga, Brigadir J disebut sempat menjanjikan beberapa hal. Salah satunya akan pulang kampung. Samuel mengatakan anaknya berencana menyusul keluarganya yang sedang berlibur dan berziarah di kampung halaman. Samuel menambahkan anaknya akan menyusul keluarga setelah menyelesaikan tugasnya di Magelang untuk mengawal istri Kadif Propam Polri. Selain itu, Samuel juga mengaku bahwa dirinya sempat meminta Brigadir J untuk menyempatkan diri dan menjenguk adiknya yang sedang sakit. Janji Brigadir J pun akhirnya urung terlaksana lantaran ia tewas mengenaskan pada Jumat 8 Juli 2022 di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang merupakan atasannya. Berdasarkan pernyataan Polri, Brigadir J tewas dalam insiden baku tembak dengan rekannya sesama anggota Brimob berinisial Baradae. Baku tembak itu terjadi karena dipicu aksi pelecehan yang diduga dilakukan oleh Brigadir J terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, di rumahnya. Ramadan menuturkan bahwa fakta itu diketahui berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Adapun saksi yang diperiksa yakni istri Kadif Propam Polri, Putri Verdi Sambo dan Baradae.